Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Pada titik ini, Fang Yuan diliputi kekaguman. Gu immortal misterius yang menciptakan warisan di Qiyu ini jelas merupakan Grandmaster dalam hal pencapaian penyempurnaan. Seluruh proses menggunakan kekuatan surgawi 88 gedung yang sejati, itu inovatif dan berani. Meskipun Fang Yuan adalah eksekutor, perannya benar-benar sebagai asisten. Memurnikan Gu itu sulit, menyempurnakan Gu abadi bahkan lebih sulit daripada naik ke surga. Untuk contoh yang sebanding, sebuah batu telah didorong ke puncak tebing oleh Gu immortal yang misterius. Fang Yuan hanya memberinya dorongan terakhir, dengan mudah mengirim batu ini terbang ke tanah dan jatuh, itu akan menjadi kesuksesan. Swish. Gua itu sudah terbentuk menjadi spiral air hitam. Spiral terus berputar, mengeluarkan suara aneh. Segera setelah itu, ujung menara muncul, diikuti oleh tubuh dan alasnya. Dari dalam spiral, sebuah menara kecil baru muncul dengan cacing Gu yang tampaknya tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Luar biasa. Dengan munculnya menara ini, celah terakhir hilang. Bahkan jika seseorang datang ke sini karena keributan, mereka tidak akan menemukan apa-apa. Fang Yuan memuji sambil menghela nafas. Tapi, meskipun menara itu terbentuk, mengapa Gu abadi belum muncul? Tatapan Fang Yuan terfokus, dia menemukan bahwa di menara kecil, ada cahaya kuat yang berkedip. Ada perasaan lemah hubungan dengannya di dalam hatinya. Dia langsung mengerti bahwa ini adalah tahap awal dari Gu abadi. Dia akan menggunakan koneksi ini untuk memikat Gu abadi keluar. Ketika tiba-tiba, cahaya yang kuat ini keluar seperti bayangan tak berwujud, ke arah tenggara. Apa yang terjadi? Fang Yuan terkejut di dalam hatinya. Sekarang, 4 langkah, cahaya di tanah, bersinar setinggi 100.000 kaki, berenang di langit sejauh 100 li, memuji salju harum plum, telah selesai. Fang Yuan tidak tahu apa yang terjadi dengan perubahan mendadak ini. Hei Loulan membuka gedung 88 yang sejati setelah terbentuk sekali lagi, itu benar-benar langkah besar. Menurut logika, saya harus menuju ke gedung untuk menantangnya, itulah yang akan dilakukan orang normal. Tahap awal Immortal Gu telah terbang ke tempat yang jauh, saat Fang Yuan memandang istana suci dengan ragu-ragu. Meskipun dia berada di luar, dia sudah membuat persiapan. Baik itu suku Chang atau suku Ge, mereka mengiriminya informasi waktu nyata. Semakin lama Fang Yuan jauh dari istana suci, semakin banyak kecurigaan yang akan dia tarik. Jika mereka terjebak pada tahap dan membutuhkan kekuatan Raja Serigala, beberapa orang mungkin datang untuk menemukannya dan butuh waktu untuk mengirimkan informasi. Fang Yuan tidak tahu bahwa musuhnya Chang Biao membantunya secara tidak langsung. Pada saat ini, Tang Miaoming mengambil risiko besar dan berhasil melewati putaran, menyebabkan gelombang sorak-sorai besar di dalam gedung. Gu abadi masih menjadi masalah terpenting. Fang Yuan hanya ragu-ragu sejenak sebelum mengambil keputusan, melebarkan sayapnya dan mengejar cahaya yang kuat. Cahaya yang kuat ini seperti kepompong, bergerak di sepanjang tanah dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Karena pepohonan dan semak-semak yang melindunginya dari pandangan, tidak ada yang memperhatikannya. Fang Yuan mengejarnya di udara, mencoba menyembunyikan jejaknya saat dia meninggalkan serigala di belakang, bepergian secara diam-diam. Seiring berjalannya waktu, cahaya yang kuat ini menjadi lebih redup, tetapi kecepatannya meningkat. Meskipun dia berada di peringkat 5 tahap puncak, kecepatannya tidak berada di puncak alam fana, sangat sulit mengejar Gu, tetapi dia tidak melupakannya. Pada akhirnya, itu karena Immortal Gu tahap awal ini tidak diciptakan hanya oleh Fang Yuan. Berbeda dari ketika dia menyempurnakan perjalanan ilahi Gu. Fang Yuan hanya seorang asisten kali ini, itu semua karena arus balik kekuatan surgawi 88 gedung yang sejati. Dia adalah manusia, itu sudah merupakan pencapaian besar dari banyak usaha untuk bisa mendapatkan koneksi ke Gu abadi. Cahaya yang kuat memasuki lembah dan terbang ke air terjun, menghilang. Tetapi dengan menggunakan koneksi itu, Fang Yuan dapat merasakan bahwa Immortal Gu tahap awal masih ada. Fang Yuan menembus air terjun tetapi bertabrakan di batu gunung yang halus dan basah.
Seketika, bebatuan runtuh saat air memercik kemana-mana. Aneh. Fang Yuan bingung, koneksi di hatinya memberitahunya bahwa cahaya yang kuat ada di dalam air ini, tetapi dia mengalihkan aliran air dan bahkan menghancurkan air terjun ini, namun dia tidak dapat menemukan jejak gua abadi ini. Apakah usahaku? Tidak, ada trik besar di sini. Dia terbang dan mengamati medan. Air terjun kecil ini sudah menjadi kolam, itu sangat biasa. Lembah itu tidak bernama, itu bukan lokasi yang unik. Fang Yuan mengarahkan pandangannya ke kolam ini. Koneksi di hatinya memberitahunya bahwa Immortal Gu tahap awal ada di dalam, tetapi bahkan jika dia melewati air terjun, atau mengendalikan aliran air, dia tidak dapat menemukannya. Pada saat ini, cacing Gu investigasi Master Gu akan diuji. Fang Yuan jelas tidak pasrah, dia mencoba banyak metode investigasi. Meskipun dia tidak unggul dalam penyelidikan, dia mengendalikan tanah yang diberkati Hu Immortal dan memiliki akses ke harta karun surga kuning, dia tidak kekurangan Gu Fana peringkat 5. Hanya ketika dia mencoba metode ke-57, setelah biaya yang cukup besar dalam batu esensi abadi, dia menemukan sebuah penemuan. Hanya untuk melihat bahwa di kolam, ada siluet paviliun, itu tampak seperti pantulan bulan di dalam air. Dia memasuki air, tetapi tidak memasuki paviliun. Setelah mencoba beberapa kali tanpa hasil, Fang Yuan tersentak, dia akhirnya mengenali paviliun ini setelah kilatan inspirasi menghantamnya. Apakah ini rumah Immortal Gu yang telah lama hilang, paviliun air? Immortal Gu itu unik, begitu juga rumah Immortal Gu. Paviliun air ini lebih rendah dari 88 gedung yang sejati, itu hanya peringkat 7. Tapi itu memiliki reputasi yang bagus, itu adalah metode khas Gu Immortal Suini. Suini adalah Gu Immortal peringkat 8, legenda yang menciptakan jalur air. Dia juga pencipta salah satu dari 10 sekte teratas di benua tengah. Spirit Affinity House. Berbeda dengan kemegahan gedung yang sejati 88. Paviliun air bisa menyembunyikan dirinya di dalam air, menjadi seperti ilusi, itu sangat mistis. Itu bisa bergerak dengan arus atau bersembunyi di dalam kabut dan kabut, terbang di langit. Bahkan bisa bersembunyi di sudut gunung es, menjadi tidak terdeteksi. Tanpa token untuk memasuki paviliun. Paviliun air bahkan bisa mengusir peringkat 8 Gu Immortals. Tapi saat ini, paviliun ini tidak memiliki pemilik, pintunya terbuka. Fang Yuan dibiarkan dalam kegelapan sebelumnya, tetapi sekarang dia menemukan kebenarannya, dia memiliki metode untuk masuk. Untuk memasuki paviliun air, saya harus menjadi air. Ada gerakan pembunuh yang disebut transformasi roh air, bersama dengan beberapa Gu, saya dapat berubah menjadi roh air, kekuatan pertempuran saya akan melonjak dan saya akan memiliki keunggulan medan. Fang Yuan mencari ingatannya dan menemukan metode. Tetapi pada akhirnya, roh tanah Hu Immortal membeli Gu muatan saat ini peringkat 5 untuknya di surga kuning harta karun. Gu ini bisa memungkinkan Gu Master untuk berubah menjadi arus air untuk sementara dan mengisi daya untuk jarak jauh. Tapi itu sudah ketinggalan zaman di dunia Gu, itu karena ketika Master Gu berubah menjadi arus, dia mungkin menderita luka parah atau bahkan mati saat terkena cacing Gu jalur api. Tapi Fang Yuan tidak menggunakan Gu ini untuk berperang, itu untuk memasuki paviliun air, itu lebih nyaman daripada menggunakan gerakan pembunuh untuk berubah menjadi roh air. Dengan swoosh, Fang Yuan berubah menjadi arus dan bergegas menuju paviliun air. Paviliun itu tidak besar atau kecil, memiliki 3 lapisan. Itu memiliki suar pedesaan, karena bahan yang digunakan sangat kuno, memiliki furnitur dan gambar. Begitu Fang Yuan masuk, dia menyimpan muatan Gu saat ini dan pergi ke lantai 3, mendorong pintu untuk menemukan Immortal Gu tahap awal. Hanya untuk melihat bahwa Immortal Gu tahap awal ini seperti kepompong seukuran ibu jari. Itu ada di dalam mangkuk merah besar saat ini. Mangkuk ini lebih besar dari tangki air, ujung-ujungnya tidak rata, terlihat seperti gigi hiu. Di dalam, ada cairan biru yang mengalir dingin. Jadi itu saja, Fang Yuan langsung menyadari. Meskipun 4 langkah memungkinkan penyempurnaan tahap awal Gu abadi, Gu masih belum selesai. Itu perlu lebih memelihara dan tumbuh. Gu Immortal yang misterius menempatkan paviliun air di sini untuk memberi Gu abadi tahap awal tempat yang baik untuk memelihara dirinya sendiri. Ada beberapa kata di mangkuk merah besar. Fang Yuan memandang mereka, dan bahkan dengan pengetahuannya, dia hanya bisa menguraikan sebagian dari mereka.
Ini adalah karakter manusia tinta. Legenda mengatakan bahwa percikan air sastra di gunung buku di dinding kristal Qian Kun menciptakan karakter tertulis pertama di dunia ini. Karakter-karakter ini telah hilang sejak lama. Bahkan tukang tinta hampir tidak mengenal mereka setelah diusir dari gunung buku. Gu Immortals di surga kuning harta karun pasti memiliki beberapa bahan penelitian mengenai bahasa manusia tinta. Bagaimanapun, banyak Gu Immortal tertarik dengan gunung buku. Mereka telah mencari lempengan batu abu-abu putih-putih untuk menciptakan kembali dinding kristal Qian Kun. Fang Yuan berpikir dan segera menghubungi Gu Immortal kecil. Nilai tanah yang diberkati Gu Immortal ditampilkan lagi, memungkinkan manusia seperti Fang Yuan untuk menggunakan sumber daya berharga untuk memobilisasi Gu Immortals. Harganya lumayan, tetapi setelah bertukar beberapa informasi mengenai bahasa tukang tinta, Fang Yuan menguraikan kata-kata di mangkuk ini di tempat. Hasilnya membuat Fang Yuan menjadi terkejut dan bersemangat, jadi warisan ini diciptakan oleh Mo Yao. Mo Yao ini adalah orang yang brilian, peri generasi ke-36 dari Spirit Affinity House. Dia memiliki identitas khusus, dia adalah seorang tukang tinta. Tapi akhirnya, dia menembus batas rasnya, dan menjadi Gu Immortal peringkat 7. Dia memberikan kontribusi luar biasa pada jalan yang benar, dan menggunakan cintanya untuk mereformasi karakter iblis besar 10.000 tahun yang lalu. Sword Demon Bo King. Bo King adalah seorang pembudidaya tunggal, dia memiliki awal yang rendah tetapi bakatnya luar biasa, dia menciptakan cacing Gu jalur pedang sendirian, dan menjelajahi 5 wilayah tanpa halangan atau siapapun yang bisa menandinginya. Dia adalah salah satu ahli tahap puncak peringkat 8 paling brilian dalam sejarah. Dia memiliki kekuatan pertempuran yang hebat yang mengguncang langit, jalur pedangnya Gu Wom inovatif dan istimewa, mereka memiliki kekuatan yang besar. Dia dikenal sebagai Yang Mulia Abadi Semu yang membelah 5 wilayah dengan pedangnya, beruntung bagi orang-orang di dunia bahwa cinta mengubahnya. Artinya, orang ini memiliki kekuatan pertempuran yang hebat, hanya lebih rendah dari Yang Mulia Abadi dan Iblis di setiap era. Untungnya, karena cinta, dia berubah dari iblis menjadi benar, itu benar-benar hal yang beruntung bagi semua kehidupan di dunia ini. Saat itu, Bo King bahkan menjadi favorit bagi orang tersebut untuk naik ke peringkat 9. Namun akhirnya, dia gagal ketika mencoba mencapai peringkat 9 dan berubah menjadi abu. Sebagai istrinya, Mo Yao melawan dengan nyawanya, dan akhirnya mati bersamanya. Dalam sejarah, Mo Yao adalah Grandmaster penyempurnaan sejati. Tidak heran, saat itu ketika Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa merekrut selir, 10 sekte benua tengah menyediakan Master Gu wanita yang cantik. Di antara mereka, Spirit Affinity House mengirim banyak Gu Immortal wanita ke istana, sebagai persembahan kepada Yang Mulia Abadi. Di antara selir yang mendapatkan dukungan Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa, beberapa berasal dari rumah Afinitas Roh. Sebagai orang dalam, tidak heran jika pemahamannya tentang Istana Suci dan 88 gedung yang sejati jauh melampaui orang biasa. Mo Yao adalah peri generasi ke-36 dari rumah Afinitas Roh, dia secara alami diasuh sepenuhnya oleh rumah Afinitas Roh, mudah baginya untuk menyelidiki rahasia tersembunyi tentang 88 gedung yang sejati. Asal-usul paviliun air di sini dapat dijelaskan seperti itu. Dalam kata-kata manusia tinta, informasi Gu abadi ini tertulis. Bencana memberi isyarat Gu. Sudut bibir Fang Yuan melengkung menjadi senyuman saat dia membaca teks tinta di sisi mangkuk. Bencana yang memanggil Gu ini adalah peringkat 7 Gu abadi, peringkat lebih tinggi dari jangkrik musim semi-musim gugur Fang Yuan. Kemampuannya sangat aneh, sebenarnya melibatkan masalah malapetaka duniawi dan kesengsaraan surgawi. Bagian tengah teks tinta menjelaskan kemampuannya secara rinci. Ketika seorang Gu Immortal mengalami bencana dan memanggil bencana, bencana yang memberi isyarat kepada Gu dapat melepaskan bencana duniawi dan kesengsaraan surgawi dari target aslinya, dan menarik mereka kepada diri sendiri. Ekspresi Fang Yuan tidak bisa membantu tetapi menjadi aneh. Gu abadi seperti itu, siapa yang berani menggunakannya? Kekuatan menakutkan dan merusak apa yang dimiliki bencana duniawi dan kesengsaraan surgawi, betapa menakutkannya kekuatan surgawinya. Alih-alih menghabiskan hari-hari sepuasnya, menggunakan bencana yang memberi isyarat kepada Gu untuk menarik bencana duniawi dan kesengsaraan surgawi ini, bukankah ini mencari malapetaka sendiri?
Gu Immortal Mo Yao adalah peri generasi ke-36 dari Rumah Afinitas Roh yang Agung. Mengapa dia menyempurnakan Gu abadi seperti ini? Bagian terakhir dari teks tinta memberikan alasannya. Ternyata dia benar-benar mencari kematian. Saat itu ketika dia dan Bo King sangat jatuh cinta, mereka adalah pasangan yang terkenal dari jalan lurus dan kisah romantis tentang kisah mereka tersebar di 5 wilayah. Pedang abadi Bo King memiliki bakat luar biasa tanpa lawan yang menandinginya di seluruh dunia. Dia dikenal sebagai Yang Mulia Abadi Semu yang membelah 5 wilayah dengan pedangnya. Beruntung bagi orang-orang di dunia bahwa cinta mengubahnya. Bahkan di seluruh dunia yang luas, melihat seluruh hidupnya, satu-satunya hal di depannya adalah satu tujuan tertinggi untuk menerobos ke peringkat 9. Namun, menantang penghalang peringkat 9 sangat berbahaya, bahkan pedang abadi yang agung memiliki perasaan bahwa dia berjalan di atas es tipis dan hanya memiliki peluang paling banyak 15% untuk berhasil. Ambisi Bo King tinggi, bersumpah untuk mencapai puncak yang berada di peringkat 9. Mo Yao membujuknya dan dengan demikian, dia hanya bisa menangis membuat persiapan untuk membantunya. Bo King menyiapkan warisannya dan mengatur acara di masa depan. Upaya pertamanya untuk menerobos gagal, dia dibiarkan dalam keadaan luka parah selama 70 tahun, terbaring di tempat tidur sepanjang waktu bahkan tanpa bisa bergeming, kehidupan sehari-harinya semuanya diurus oleh Mo Yao. Setelah luka-lukanya membaik, Bo King sekali lagi ingin menerobos ke peringkat 9. Mo Yao tahu tingkat kesulitan ini, terutama selama percobaan terakhir untuk menerobos ke peringkat 9 ketika bencana duniawi dan kesengsaraan surgawi yang tak terbatas akan turun. Bo King mungkin memiliki kekuatan pertempuran yang menakutkan tetapi dia tidak memiliki keberlanjutan untuk bertahan melalui uji coba. Untuk membantu suaminya, dia diam-diam mengkhianati sektenya dan mulai membuat rencana menuju 88 gedung yang sejati. 88 gedung yang sejati adalah pengaturan terkenal yang dibuat oleh Yang Mulia Abadi dan leluhur rambut panjang yang terampil, rumah Gu abadi nomor 1 di dunia. Mo Yao sudah memulai penelitiannya tentang hal itu sejak lama dan telah mendapatkan banyak wawasan darinya yang membantunya memperdalam pencapaian jalur penyempurnaan Grandmaster-nya. Dia mungkin manusia varian dan tidak memiliki garis keturunan matahari raksasa, tetapi Rumah Afinitas Roh telah menyediakan banyak gadis luar biasa kepada matahari raksasa untuk menjadi selirnya pada masanya. Di antara mereka, beberapa Gu Immortal wanita telah mendapatkan dukungan Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa. Dengan demikian, Spirit Affinity House mampu memperoleh banyak rahasia Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa yang mencakup informasi terperinci tentang 88 gedung yang sejati. Mo Yao dapat mengetahui rahasia 88 gedung yang sejati dari sumber daya ini. Tanah yang diberkati Istana Kekaisaran terletak di pusat dataran utara, ruang di dalamnya seluas dunia dan waktu dipisahkan menjadi siang dan malam juga, keberuntungan di gedung yang sejati 88 sangat dalam. Dengan demikian, pada setiap interval waktu yang ditetapkan, itu akan menarik malapetaka duniawi yang sangat kuat dan kesengsaraan surgawi. Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa mempertimbangkan hal ini dan menempatkan, Gu mengalihkan bencana, saat mendirikan gedung 88 yang sejati yang merupakan landasan penting dari 88 gedung yang sejati. Gu ini adalah Gu abadi peringkat 7 dan merupakan salah satu esensi dari jalur keberuntungan Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa, itu bisa mengalihkan bencana duniawi dan kesengsaraan surgawi di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran ke dunia luar. Karena itu, bencana duniawi dan kesengsaraan surgawi terbentuk menjadi bencana badai salju 10 tahun yang menyebar ke seluruh dataran utara. Sebaliknya, Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa menggunakan bencana badai salju 10 tahun ini untuk menetapkan aturan yang dibentuk menjadi tradisi kontes Istana Kekaisaran. Mo Yao menemukan celah yang tidak sepenuhnya merupakan celah dalam hal ini. Awalnya, tanah yang diberkati Istana Kekaisaran hidup berdampingan dengan 88 gedung yang sejati dalam simbiosis, dan dengan demikian, setiap 10 tahun, akan ada bencana duniawi yang luas dan kuat serta kesengsaraan surgawi. Pada saat ini, tanah yang diberkati Istana Kekaisaran akan membuka celah kecil sesuai dengan mengalihkan bencana Gu, untuk mengirimkan bencana duniawi dan kesengsaraan surgawi. Tanah yang diberkati Istana Kekaisaran ditetapkan oleh Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa untuk hanya mengizinkan manusia masuk atau keluar dan tidak mengizinkan masuknya Gu Immortals.
Tetapi pada saat itu harus mengalihkan bencana, akan ada celah tersembunyi di tanah yang diberkati istana kekaisaran dari mana bencana dan kesengsaraan akan mengalir keluar seperti banjir, dan saat ini pengaturan yang mencegah Gu Immortals masuk tidak akan efektif. Mo Yao menggunakan celah kecil ini dan mempertaruhkan nyawanya untuk melawan bencana dan kesengsaraan untuk memasuki tanah yang diberkati istana kekaisaran. Dia menghabiskan hampir 10 tahun menyelidiki di dalam tanah yang diberkati dan setelah menderita kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, dia dapat menemukan simpul penting melalui pencapaian jalur penyempurnaan Grandmaster, itu adalah menara kecil di daerah Dikyu. Selanjutnya, dia mempertaruhkan bahaya membangkitkan kehendak matahari raksasa dan menghancurkan menara kecil ini, menggunakan aliran mundur kekuatan surgawi untuk merasakan bencana Gu dan membuat gua yang akan menumbuhkan bencana yang memberi isyarat kepada Gu. Setelah dia berhasil menyempurnakan tahap awal Gu abadi, dia mendirikan paviliun air rumah Gu abadi di lembah tanpa nama ini. Di dalam paviliun, Mo Yao benar-benar memelihara Immortal Gu tahap awal ke bentuknya yang lengkap dan membawa bencana yang memanggil Gu keluar secara diam-diam menggunakan kesempatan ketika tanah yang diberkati mengalihkan bencana. Dia tidak menghancurkan semua pengaturan ini untuk berjaga-jaga jika terjadi kecelakaan. Jika Boking gagal dalam terobosannya lagi dan bencana yang memberi isyarat Gu juga dihancurkan dalam bencana duniawi dan kesengsaraan surgawi, maka dia harus memasuki tanah yang diberkati lagi untuk memurnikan bencana yang memanggil Gu. Namun, dia tidak pernah kembali setelah ini. Upaya kedua pedang abadi Boking untuk menerobos ke peringkat 9 gagal total dan dia berubah menjadi abu oleh kesengsaraan surgawi yang luas. Adapun Mo Yao, dia tewas bersamanya. Jadi seperti itu, menembus ke peringkat 9 melibatkan banyak kesulitan dan bahaya. Mo Yao menyiapkan warisan ini secara diam-diam sebelumnya tetapi tidak menjelaskan isi sebenarnya dari warisan tersebut, itu karena tindakan ini mengkhianati sekte. Tapi dia masih meninggalkan petunjuk sebelumnya untuk sekte pada akhirnya. Dalam kehidupan saya sebelumnya, Gu Immortals benua tengah merencanakan melawan tanah yang diberkati istana kekaisaran dan menghancurkan 88 gedung yang sejati dengan menggunakan petunjuk yang dia tinggalkan. Seperti yang diingat Fang Yuan sekarang, dia segera merasakan kabut menyebar di benaknya dan semuanya mendapat penjelasan. Ada sebuah puisi yang tersisa di akhir teks tinta. Jalan abadi yang panjang dipenuhi dengan rintangan, pertemuan terjadi di tempat-tempat yang jauh. Terlalu lama telah berlalu, emosi dan kebencian sudah berlangsung lama. Tuanku berpikir tentang puncak keabadian, sementara aku memikirkan keselamatannya. Hidup dan mati dipisahkan, saya akan mendukung impian tuanku. Ini jelas merupakan karya Mo Yao. Jalan Gu Immortal panjang dan penuh dengan kesulitan, namun saya cukup beruntung untuk bertemu dengan tuanku. Tanpa disadari, emosi dan kebencian kusut, dan saya tidak dapat membebaskan diri. Pandangan Tuhan terfokus pada batas jalan abadi, sementara pandanganku tertuju pada tuanku sendiri. Upaya menerobos ke peringkat 9 adalah situasi yang hampir mati. Saya tidak mau dipisahkan dengannya oleh hidup dan mati, jadi yang bisa saya lakukan hanyalah membantu tuanku mewujudkan mimpinya dengan cara saya sendiri. Untuk melindungi cintanya, untuk membantu Boking berjalan ke puncak Gu Immortal. Mo Yao rela mengorbankan dirinya sendiri, menggunakan bencana yang memberi isyarat kepada Gu untuk menarik bencana duniawi dan kesengsaraan surgawi kepada dirinya sendiri. Seorang wanita aneh. Fang Yuan menghela nafas. Meskipun dia benar-benar tidak akan melakukan pengorbanan seperti itu karena cinta, itu tidak menghalangi Fang Yuan untuk memahami orang seperti itu. Itu sejauh pemahamannya tentang ini lebih dalam daripada yang lain. Manusia yang hidup di dunia ini memiliki keinginan, mereka memiliki tujuan dan makna hidup. Tujuan Mo Yao adalah kekasihnya. Tujuan Fang Yuan adalah mengejar kehidupan abadi. Keinginan yang berbeda, tujuan yang berbeda, dan makna yang berbeda menempa semua jenis kehidupan di dunia yang besar ini untuk menciptakan pahlawan yang memiliki karakter independen mereka sendiri. Tatapan Fang Yuan jatuh ke tengah mangkuk vermilion raksasa. Kepompong itu sudah meledak dan bencana yang memberi isyarat Gu telah terbentuk sepenuhnya. Bentuknya seperti kepompong ulat sutra dengan tubuh abu-abu dan seukuran jari kelingking. Saat ini bergerak naik turun di dalam air. Bencana yang memberi isyarat kepada Gu adalah Gu pengorbanan diri yang tulus dan digunakan untuk meninggalkan diri sendiri untuk orang lain.
Gu ini sepertinya tidak berguna untuk Fang Yuan, tetapi sebenarnya masih memiliki nilai yang sangat besar. Pertama-tama, itu adalah Gu abadi. Bahkan jika dia tidak menggunakannya, dia bisa menukarnya dengan sejumlah besar batu esensi abadi di surga kuning harta karun. Kedua, itu adalah jalan keberuntungan Gu yang mampu menarik bencana duniawi dan kesengsaraan surgawi. Bencana dan kesengsaraan itu kuat, tetapi selama seseorang kuat dan cukup tangguh, maka mereka dapat menggunakannya dengan cara yang unik untuk menyakiti orang lain. Akhirnya, itu dibentuk dengan meminjam kekuatan salah satu landasan 88 gedung yang sejati, alihkan bencana Gu. Itu dan mengalihkan bencana Gu bisa dikatakan sebagai dua sisi dari koin yang sama, yang satu menarik bencana sementara yang lainnya mengalihkan bencana. Koneksi ini akan memberikan bantuan besar untuk rencana Fang Yuan di 88 gedung yang sejati. Namun, meskipun ada hubungan dengannya di dalam hatinya, ada kondisi sebelum Fang Yuan bisa sepenuhnya menaklukkan Gu ini. Mo Yao telah menyebutkannya secara rinci dalam teks tinta di sisi mangkuk. Ada kondisi yang diperlukan untuk menaklukkan bencana yang memanggil Gu. Tidak masalah apakah itu fana atau abadi, tetapi mereka harus memiliki hati pengorbanan diri. Jika mereka tidak tega mengorbankan diri mereka sendiri dan secara paksa mencoba menaklukkan bencana yang memberi isyarat kepada Gu, dalam kasus terbaik, itu akan menyebabkan reaksi dari Gu abadi, dan dalam kasus yang paling serius, Gu abadi akan menghancurkan diri sendiri dan membahayakan kehidupan Master Gu. Di paviliun air, Fang Yuan berdiri di depan mangkuk raksasa, tanpa ekspresi di wajahnya. Hati pengorbanan diri, apakah dia memilikinya? Batuk-batuk-batuk. Tang Miaoming menutupi bibirnya dengan sapu tangan, alisnya yang indah berkerut dalam-dalam kesakitan. Kakak perempuan, tuan muda ketiga suku Tang. Tang Fang, memanggil dari samping dengan ekspresi meratap. Tang Miaoming sedang berbaring di tempat tidur, dia melambaikan tangannya untuk menunjukkan Tang Fang untuk tidak khawatir. Tang Fang menghela nafas dalam-dalam saat dia melihat darah di sapu tangan, kakak, mengapa kamu mempertaruhkan hidupmu? Apa gunanya melewati babak ini? Ayah dan yang lainnya telah meninggal, kamu adalah satu-satunya kerabat saya yang tersisa, apa yang akan saya lakukan jika sesuatu terjadi pada Anda? Tang Miaoming dengan ringan membelai rambut Tang Fang, kakak ketiga, kamu adalah pemimpin suku-suku Tang kami, kamu seharusnya tidak kekurangan ambisi. Suku Tang kami telah sangat menderita dalam kontes istana kekaisaran ini dan hampir ditelan oleh suku lain. Sekarang adalah kesempatan yang sangat langka, kita perlu menggunakan 88 gedung yang sejati untuk membuat suku kita makmur lagi. Tang Fang cemberut dengan acuh tak acuh, tapi kakak, kamu menderita luka parah dengan mencoba memaksa jalan melewati ronde, keuntungannya tidak menebus kerugian. Saya sangat tertekan karena ini dan tidak memiliki mood untuk mengelola urusan suku akhir-akhir ini. Apa? Ekspresi Tang Miaoming berubah serius dan dia menatap Tang Fang dengan tajam. Tanpa ragu-ragu, dia menegurnya, pemimpin suku Tang Fang, kamu memiliki tanggung jawab yang berat padamu, bagaimana kamu masih bisa memiliki sentimen seorang anak? Menghidupkan kembali suku adalah tugas Anda, itu adalah arti menjadi pemimpin suku. Mulai sekarang, aku tidak ingin mendengarmu mengeluh seperti ini lagi, apakah kamu mengerti? Besar, kakak perempuan, saya salah. Tang Fang segera berdiri dari tepi tempat tidur dan menundukkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya dengan ekspresi malu. Kakak perempuannya adalah orang yang paling mencintainya sejak muda. Tatapan Tang Miaoming berangsur-angsur melunak, menghela nafas pelan, kakak ketiga, saya tahu sifat Anda. Anda suka bepergian dan ingin bebas dari tugas ini, untuk menjalani kehidupan tanpa batasan apapun. Tapi Anda adalah orang terakhir di keluarga kami. Anda harus cukup berani untuk memikul tanggung jawab ini. Mulai sekarang, arti hidupmu adalah merevitalisasi suku, apakah kamu mengerti? Kakak perempuan benar, aku mengerti. Jangan marah kakak, kamu masih terluka. Tang Miaoming berkata dengan nada serius, setelah kembali, salin bagian pertama dari bab 3 dari kurang dari lebih besar dari 10 kali. Hati Tang Fang langsung dipenuhi dengan kehangatan. Sejak muda, hukuman kakak perempuannya kepadanya adalah membuatnya menyalin buku. Kakak, istirahatlah yang baik, aku akan menyalinnya sekarang. Kurang dari lebih besar dari, bab 3, bagian pertama. Putri kedua Renzu, Desolate Ancient Moon, mendaki Gunung Chengbai dan mencari kesuksesan Gu untuk menyelamatkan ayahnya dari pintu hidup dan mati.
Tetapi pada titik terakhir, dia gagal dan kehilangan rasa dirinya, menjadi monster yang jelek dan kuat. Tanpa putrinya untuk menyelamatkannya, dan putra sulungnya Verdan Gritsun masih kecanduan dan sedih. Renzu terjebak di lembah Luopo, tidak dapat hidup kembali. Lembah Luopo seperti labirin raksasa, jalurnya berkelok-kelok dan berbelok. Kadang-kadang, kabut kebingungan yang tak terbatas akan menyebar dan menyebabkan jiwa mengendur, dan kadang-kadang, angin Luopo yang setajam pisau akan meniup dan menebas jiwa. Renzu memiliki tubuh spiritual sekarang dan tidak dapat menemukan jalan keluar dari kabut kebingungan. Jiwanya ditebas oleh angin Luopo, menjadi semakin lemah, dan situasinya menjadi lebih berbahaya. Fragmen jiwa yang ditebang oleh angin Luopo mulai menyatu secara bertahap dan berubah menjadi pemuda. Seperti ini, putra ketiga Renzu lahir. Dia adalah jiwa es gelap utara. Anakku, terima kasih atas kebersamaanmu. Aku tidak punya banyak waktu tersisa, memilikimu untuk menemaniku di hari-hari terakhirku, ayah tidak perlu merasa kesepian. Renzu menghela nafas dengan emosi yang dalam. Jiwa es gelap utara memiliki penampilan yang dingin tetapi berhati hangat, dan meskipun dia tidak banyak bicara, dia sangat berbakti kepada Renzu. Dan saat dia melihat Renzu semakin lemah setiap hari, suasana hatinya juga menjadi lebih berat. Dia memutuskan untuk menyelamatkan Renzu. Renzu merasakan tekadnya, dan merasakan kebahagiaan dan sakit hati. Jangan khawatir anakku, aku tahu hatimu yang berbakti, aku sekarang mengerti bahwa hidup dan mati tidak dapat dipaksakan. Manusia akan mati pada akhirnya, ini adalah nasib kita. Jiwa es gelap utara berkata dengan nada terisak, ayah, saya tahu kata-kata Anda benar. Saya juga tahu upaya saya mungkin. Tapi melihatmu semakin lemah seperti ini, jika aku tidak berusaha, hatiku akan merasakan lebih banyak rasa sakit. Biarkan aku melakukan sesuatu untukmu. Renzu menghela nafas dan hanya bisa melepaskannya. Jiwa es gelap utara berkeliaran di lembah Luopo yang luas, dia lahir di sini, dengan demikian, angin Luopo tidak bisa memotong jiwanya dan kabut kebingungan tidak bisa menghalangi penglihatannya. Dia mencari dengan getir tetapi tidak dapat menemukan jalan keluar. Tepat ketika dia menjadi lebih putus asa, dia menemukan cacing Gu. Yah, untuk berpikir aku akan ditemukan olehmu. Gu ini seperti kepik dengan tubuh bulat gemuk, tetapi sangat gesit dan berkedip di sekitar tubuh jiwa es gelap utara. Mata Northern Dark Ice Soul berbinar saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa Gu kamu? Saya dikenal sebagai orang yang tidak terduga. Cacing Gu ini menjawab. Tatapan Northern Dark Ice Soul meredup, jadi kamu tidak terduga Gu, sayang sekali kamu tidak sukses Gu. Gu yang tidak terduga mencibir, anak muda, jangan meremehkanku. Saya memiliki hubungan cinta-benci dengan kesuksesan Gu. Kekuatan ketidak terduga sangat kuat. Apakah kamu tahu apa yang diwakili oleh pertemuanmu denganku di sini? Apa? Gu yang tidak terduga mengguncang tubuhnya yang gemuk dan berkata dengan bangga, tempat macam apa ini? Ini adalah lembah Luopo, alam kematian. Anda berada di sini berarti Anda sudah mati. Tetapi dengan bertemu dengan saya, Anda telah menemukan peristiwa tak terduga dalam kematian, yaitu kehidupan. Pegang aku akan membawamu keluar ke dunia manusia dan kamu bisa dibangkitkan kembali. Benarkah? Jiwa es gelap utara bergembira. Bisakah aku membawa ayahku? Gu yang tak terduga menggelengkan kepalanya, kaulah yang bertemu denganku, bukan ayahmu, jadi aku hanya bisa membawamu. Jiwa es gelap utara sangat kecewa, menolak, karena saya tidak bisa membawa ayah saya bersama saya, maka saya tidak akan pergi. Aku akan menemani ayahku sampai saat-saat terakhirnya. Gu yang tidak terduga tertawa keras dan berbicara dengan nada yang mendominasi, ketidak terduga dalam hidup berada di luar kendali Anda. Anak muda, kamu harus ikut denganku. Saat selesai berbicara, Gu yang tak terduga secara paksa mengambil jiwa es gelap utara dan langsung meninggalkan pintu hidup dan mati, tiba di dunia manusia. Jiwa es gelap utara memperoleh tubuh daging dan merasa sangat bingung menghadapi dunia yang luas ini sendirian. Gu yang tidak terduga menghilang. Dia tiba-tiba teringat Renzu pernah mengatakan bahwa dia memiliki seorang kakak perempuan yang disebut Desolate Ancient Moon. Pada saat ini, kognisi Gu berinisiatif untuk menemukannya. Anak muda, jangan curiga, kognisi selalu menjadi teman manusia, saya di sini untuk membantu Anda.
Kognisi Gu memberitahu jiwa es gelap utara tentang Gunung Chengbai dan juga peristiwa yang merinci bulan kuno yang terpencil. Jiwa es gelap utara memutuskan untuk melihat kakak perempuannya terlebih dahulu. Ketika dia melihat bulan kuno yang terpencil, air matanya jatuh karena sedih. Jiwa es gelap utara mencoba berbicara dengan bulan kuno yang terpencil, tetapi bulan kuno terpencil yang telah berubah menjadi monster terus mengulangi pertanyaan. Di mana ini? Jiwa es gelap utara berpikir sejenak dan menjawab, ini adalah dunia manusia, makhluk hidup dapat bergerak di sini. Di atas kita ada langit dan di bawah kaki kita ada bumi. Siapa aku? Bulan kuno yang terpencil bertanya lagi. Kamu adalah manusia, anak kedua Renzu, namamu Desolate Ancient Moon. Kamu adalah kakak perempuanku. Jiwa es gelap utara menjawab. Kakak perempuan, cepat bangun. Ayah kita terjebak di lembah Luopo, sekarat, kita harus segera membangkitkannya. Renzu, bulan kuno yang sunyi, dibangkitkan. Monster itu menggelengkan kepalanya, sangat bingung. Mengapa saya harus membangkitkannya? Mungkinkah manusia tidak boleh mati? Apa kerugian kematian? Mengapa manusia hidup? Mengapa saya hidup? Kali ini, jiwa es gelap utara tidak bisa menjawab. Mengapa orang hidup? Saat jiwa es gelap utara merenungkan pertanyaan ini, kebingungan Gu diam-diam mendekatinya, membuatnya kehilangan rasa akan sekelilingnya. Selanjutnya, cinta Gu dan menyamar Gu juga mendekatinya. Kognisi Gu merasa sakit kepala saat melihat mereka. Beberapa Gu ini terkenal dengan kenakalan mereka dan sering bergerak bersama, bahkan kognisi Gu tidak ingin memprovokasi mereka. Cinta, apakah kamu belum menyakiti cukup banyak orang? Mengapa kamu tidak membiarkan mereka pergi? Kognisi Gu menghela nafas. Jangan mencoba berbicara alasan denganku, aku benar-benar tidak masuk akal. Love Gu berkata dengan nada sulit diatur. Tersesat kognisi, aku tidak menyukaimu. Kognisi Gu hanya bisa pergi tanpa daya. Manusia lain datang lagi. Haha, Love Gu sangat senang saat melihat Northern Dark Ice Soul, karena memiliki target lain untuk dimainkan. Itu dan menyamar Gu adalah saudara bersumpah, dan di tempat, ia menggunakan kekuatan menyamarkan Gu untuk menyamar sebagai kognisi Gu. Anak muda, kakak perempuanmu telah kehilangan dirinya sendiri. Jika kamu ingin menyelamatkannya, kamu perlu menemukan makna Gu. Jiwa es gelap utara sadar kembali dan bertanya kepada Gu tanpa ragu, saya telah melihat Gu yang tidak terduga, tolong beritahu saya di mana arti Gu ini. Bagaimana saya harus mencarinya? Love Gu menipunya dengan nada serius, oh manusia, kamu harus tahu, ada arti mengapa kamu semua hidup di dunia ini. Selama kamu menemukan makna Gu, kakak perempuanmu bisa bangun. Ikuti arah yang aku tunjuk dan terus bergerak maju, kamu pada akhirnya akan menemukan makna Gu. Northern Dark Ice Soul mengungkapkan rasa terima kasihnya sebelum segera berangkat. Cinta, kebingungan, dan penyamaran Gu tergerutu saat mereka melihat sosoknya yang surut. Di dunia ini, bagaimana mungkin ada makna Gu? Tidak ada Gu seperti itu. Jiwa es gelap utara, dengan demikian, tidak akan menemukannya tidak peduli seberapa banyak dia mencarinya. Bodoh, siapa yang menyuruh kalian semua membuat aku marah? Aku akan memberi tahu kalian betapa menakutkannya hukuman cinta. Mulai sekarang, mari kita ikuti dia dan bermain-main dengannya secara bergantian. Proposal Love Gu disetujui oleh dua Gu lainnya. Setelah itu, ketiga Gu memainkan trik di jiwa es gelap utara secara bergantian, dia sangat menderita sehingga kata-kata tidak bisa menggambarkannya. Tetapi untuk menemukan makna Gu yang tidak ada ini, dia terus bertahan. Roh seperti itu menggerakkan kognisi Gu. Dan ketika cinta Gu tidak hadir, kognisi Gu mendekati jiwa es gelap utara untuk membantunya. Kognisi, apa yang kamu lakukan? Kami bersenang-senang. Kebingungan Gu dan menyamar Gu sangat tidak senang dengan kognisi. Kognisi Gu tertawa, saya takut cinta, tetapi saya tidak takut pada kalian berdua. Anak muda, gunakan kekuatanku untuk sadar. Jiwa es gelap utara menggunakan kekuatan kognisi Gu untuk menyadari kebenaran, dia tidak lagi bingung dan dia telah melihat melalui penyamaran itu. Kebingungan Gu dan menyamar Gu hanya bisa pergi dalam kekalahan. Jiwa es gelap utara mengungkapkan rasa terima kasih kepada kognisi Gu, terima kasih kognisi Gu. Karena Anda, saya telah memikirkan cara untuk menyelamatkan kakak perempuan. Dengan cara apa itu? Di dunia ini, memang tidak ada artinya Gu. Tapi mengapa saya tidak bisa membuat makna Gu? Jiwa es gelap utara menjawab dengan percaya diri.
Kehidupan manusia mungkin tidak memiliki makna, tetapi mereka bisa memberi makna padanya. Jiwa es gelap utara kembali ke sisi bulan kuno terpencil dan secara pribadi menciptakan makna Gu dan menekannya ke kepala bulan kuno yang terpencil. Makna dalam hidupku adalah mencari kesuksesan Gu dan membangkitkan ayah. Saya mengerti sekarang, saya mengerti. Mata Desolate Ancient Moon berbinar. Makna dalam hidup ya. Tang Fang meletakkan kuasnya. Saat itu larut malam, cahaya perak hangat menutupi tanah di tanah yang diberkati istana kekaisaran. Dia sangat tersentuh setelah berulang kali menyalin buku itu. Orang-orang akan merasa bingung saat mereka hidup di dunia ini. Tetapi selama mereka dapat menemukan makna hidup mereka, mereka akan menemukan arah mereka dan dapat bergerak maju dengan berani. Pada saat yang sama, mereka juga akan mengerti apa yang ingin mereka lakukan dan apa yang tidak ingin mereka lakukan, dan mereka tidak akan takut akan pengorbanan. Niat kakak perempuan membuatku menyalin buku itu seharusnya seperti ini. Dia dengan ringan mendorong jendela dan melihat ke istana suci yang indah dan mempesona, memikirkan keragaman orang di dalamnya, ada yang kuat, ada yang lemah. Suasana hatinya berangsur-angsur meningkat, kehidupan setiap orang memiliki segala macam makna. Dan arti hidupku adalah memimpin suku menuju kemakmuran. Pada saat yang sama, di paviliun air, hati pengorbanan diri, sudut bibir Fang Yuan melengkung menjadi senyum tinggi. Tanpa ragu-ragu, dia menggerakkan tangannya ke arah mangkuk raksasa dan langsung mengambil bencana yang memberi isyarat kepada Gu. Saat menyerap auranya, bencana yang memberi isyarat kepada tubuh Gu bersinar dengan cahaya dan segera menjadi milik Fang Yuan. Seluruh prosesnya sangat mulus dengan tidak sedikit pun getaran dan serangan balik. Dengan identitas seorang transmigran dan pengalaman yang diperoleh dalam 500 tahun di kehidupan masa lalunya, Fang Yuan telah melihat hidup dan mati, perasaan keluarga, persahabatan dan cinta bukanlah minatnya. Hanya kehidupan abadi, target yang agung dan tidak tercapai ini, yang dapat membuat perjalanan hidupnya menjadi lebih menarik. Inilah makna yang dia berikan untuk kehidupan ini. Mengejar kehidupan kekal tidak berarti dia takut mati atau takut gagal. Dia dengan tenang menerima kematian dan kegagalan. Apakah kehidupan kekal ada atau tidak, tidak ada bukti untuk membuktikannya. Tetapi bahkan jika itu tidak ada, lalu apa? Fang Yuan menikmati prosesnya. Dalam proses mengejar kehidupan kekal, dia menemukan maknanya dan merasa bahwa kehidupan ini cukup menarik. Nafsu dan keinginan tubuh yang rendah, kepuasan cinta dan kebencian, dia sudah bosan dengan mereka. Hanya kehidupan kekal yang layak menjadi targetnya untuk dikejar. Akibatnya, tekad yang diperlukan untuk berkorban, saya sudah memilikinya. Tatapan Fang Yuan bersinar menakutkan saat dia bermain-main dengan Gu abadi peringkat 7 di tangannya. Fang Yuan dengan hati-hati mengamati bencana yang memberi isyarat kepada Gu. Gu ini adalah Gu abadi peringkat 7 dan setelah melalui proses pengasuhan di mangkuk vermilion raksasa, itu sudah terbentuk sepenuhnya. Itu seukuran jari kelingking, benar-benar abu-abu dan terlihat sangat halus seperti kepompong ulat sutra. Saat Fang Yuan bermain dengannya dan bencana yang memberi isyarat kepada Gu terus menyerap auranya, dia bisa merasakan bahwa hubungan di lubuk pikirannya dengan bencana yang memberi isyarat kepada Gu semakin dalam. Riak muncul di hati Fang Yuan. Akan menjadi kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak tergerak. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah menderita kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dan membantai banyak nyawa untuk memurnikan jangkrik musim semi musim gugur peringkat 6. Dan sekarang dengan keuntungan kelahiran kembalinya, dia belum berusia 100 tahun tetapi telah mendapatkan bencana yang memberi isyarat kepada Gu yang merupakan peringkat lebih tinggi dari jangkrik. Musim semi musim gugur. Meskipun penggunaan bencana yang memberi isyarat kepada Gu sangat aneh, mempersembahkan diri sebagai pengorbanan dengan menarik bencana duniawi dan kesengsaraan surgawi. Fang Yuan sangat percaya bahwa penggunaan Gu bergantung pada kecerdasan Master Gu. Seperti Chainsaw Golden Centipede yang akan digunakan dengan cara yang berbeda di masa depan oleh Gu Master Fana peringkat 4 Chainsaw Mad Demon. Jadi, mengapa Fang Yuan tidak dapat menciptakan kegunaan baru untuk bencana yang memanggil Gu? Tidak berbicara tentang hal-hal lain, hanya keberadaan bencana yang memberi isyarat kepada Gu yang membuktikan bahwa jalur keberuntungan legendaris benar-benar ada. Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa sangat beruntung sepanjang hidupnya dan dikabarkan bahwa ini karena dia telah menciptakan cacing Gu jalur keberuntungan yang unik. Namun, tidak pernah ada bukti konklusif mengenai rumor ini. Sekarang,
Fang Yuan memegang bencana memberi isyarat kepada Gu, jalan keberuntungan Gu abadi yang disempurnakan oleh Grandmaster jalur penyempurnaan Mo Yao dengan interaksi dengan Gu pengalihan bencana dari gedung yang sejati 88. Mengalihkan bencana Gu dan bencana yang memanggil Gu adalah cacing Gu jalur keberuntungan. Teks tinta di mangkuk adalah bukti yang sangat kuat. Mo Yao bahkan langsung menulis dalam teks tinta bahwa jalur keberuntungan yang mulia matahari raksasa cacing Gu dapat mencuri keberuntungan orang lain dan mentransfernya ke dirinya sendiri, dan juga dapat mentransfer nasib buruknya, membawa masalah bagi orang lain. Sebagai jalur yang lengkap, jalur keberuntungan juga memiliki struktur metodis, meliputi aspek serangan, pertahanan, gerakan, penyembuhan dan lain-lain. Hanya saja yang ditargetkannya adalah keberuntungan yang tidak berbentuk dan tak berbentuk yang dimiliki semua orang. Setelah Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa berinovasi jalur keberuntungan, dia menyembunyikannya dan menghasilkan keuntungan besar tanpa membuat keributan. Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa mencuri keberuntungan dengan sembrono dan dengan kematiannya, pencuri keberuntungan itu akhirnya binasa. Mo Yao menuangkan perasaannya ke dalam teks, wanita aneh ini memiliki temperamen yang cukup baik, berani mengkritik Yang Mulia Abadi seperti ini. Dia bahkan berspekulasi warisan jalur keberuntungan Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa kemungkinan besar berada di ruang harta karun gedung yang sejati 88. Jika saya bisa mendapatkan warisan ini, bisakah saya menduplikasi kesuksesan Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa? Jantung Fang Yuan berdebar kegirangan. Dia merenung sejenak sebelum menempatkan bencana yang memberi isyarat kepada Gu di mangkuk merah tua raksasa lagi. Meskipun bencana yang memberi isyarat kepada Gu telah benar-benar terbentuk, Fang Yuan tidak dapat menyempurnakannya. Hubungan di antara mereka telah menebal hingga ekstrim, tetapi masih ada celah sebelum dia benar-benar bisa menjadi penguasa bencana yang memberi isyarat kepada Gu. Fang Yuan masih manusia saat ini dan tidak memiliki esensi abadi untuk menyempurnakannya. Situasi ini berbeda dari ketika dia menyempurnakan perjalanan abadi tetap Gu. Di tanah yang diberkati tiga raja, dia mampu menyempurnakan perjalanan abadi tetap Gu dengan bantuan roh tanah, dia adalah penyuling terkemuka. Jadi ketika perjalanan abadi tetap Gu lahir, itu menjadi Gu-nya. Tapi dia tidak bisa menggunakannya, dan jika bukan karena bantuan roh darat, Fang Yuan tidak akan bisa melakukan perjalanan ke tanah yang diberkati Hu Immortal. Seluruh proses pemurnian bencana yang memanggil Gu, bagaimanapun, dilakukan melalui arus balik kekuatan surgawi dari 88 gedung yang sejati. Fang Yuan adalah asisten yang terbaik, ini sudah sangat hebat. Mengingat dia tidak memiliki bantuan roh darat. Aku hanya bisa benar-benar menyempurnakannya ketika aku menjadi Gu Immortal. Sebelum itu, saya hanya bisa meninggalkannya di sini. Tanpa maju ke Gu Immortal, tidak akan ada bukaan abadi untuk menyimpan bencana yang memanggil Gu. Jika dikeluarkan secara terbuka, aura Gu abadi akan menyebar yang pasti akan menarik banyak orang yang mendambakan. Fang Yuan tidak mengkhawatirkan Hei Loulan, Bai Yun Seng dan yang lainnya, dia memiliki banyak kelompok serigala sekarang, dan kultivasi jalur kekuatannya juga cukup. Yang dia khawatirkan adalah wasiat Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa di gedung 88 yang sejati. Sebelumnya, Immortal Gu berada dalam bentuk awalnya dan memiliki aura yang lemah, tetapi sekarang sudah terbentuk, jadi jika dikeluarkan, itu mungkin membangkitkan kehendak Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa dan membangunkannya. Fang Yuan tidak mau mengambil risiko itu, terlebih lagi ketika rencana utamanya belum selesai, dia harus terus bersembunyi dan menunggu. Siapa yang mengira bahwa lembah tanpa nama ini memegang peringkat 7 Gu abadi? Tapi untuk saat ini, aku harus terlebih dahulu menyempurnakan sebagian dari paviliun air ini sebelum pergi. Fang Yuan merenung. Paviliun air adalah rumah Gu abadi yang terkenal. Sepertinya Fang Yuan melebih-lebihkan dirinya sendiri dengan mencoba menyempurnakannya sebagai manusia, tetapi upaya ini sangat layak. Bahkan gedung 88 yang sejati yang tangguh memiliki celah, memungkinkan Fang Yuan untuk mempelajarinya secara mendalam. Sementara paviliun air sekarang menjadi objek tanpa pemilik, secara alami dapat dengan mudah dieksploitasi. Tetapi untuk membicarakan hal ini, kita perlu tahu tentang sifat yang melekat pada rumah Gu. Apa itu rumah Gu? Belum lagi kehidupan masa lalu Fang Yuan, setelah kelahiran kembali saja, dia telah bertemu banyak rumah Gu.
Yang paling umum di antara mereka termasuk gua bintang 3 rumah Gu. Itu akan berubah menjadi benih ketika dikumpulkan. Setelah menanam benih, itu akan tumbuh menjadi pohon berongga besar dengan 3 lantai. Ada rumah kadal Gu dengan penampilan kadal, dengan warna berbeda. Matanya adalah jendela dan mulutnya adalah pintu, itu bisa bergerak dengan keinginannya sendiri. Ada juga rumah Gu hutan jamur yang dibentuk dengan menanam Gu ruang jamur dalam jumlah besar. Banyak rumah jamur akan terbentuk menjadi halaman. Ini adalah Gu Fana, ada juga rumah Gu abadi seperti 88 gedung yang sejati dan paviliun air. Ada terlalu banyak rumah Gu yang rumit untuk dibicarakan dalam perkembangannya sampai hari ini. Tetapi jika seseorang menyelidiki asal-usul mereka, pendiri yang diakui publik adalah 7 saudara kandung Lui Gui. Ketujuh ini adalah Master Gu Iblis dari era kuno-kuno, mereka lahir sebagai septuplet, dan dari lahir hingga kematian, mereka bergerak bersama. Mereka ahli dalam pertahanan dan masing-masing dari mereka adalah Gu Master tahap puncak peringkat 5. Mereka juga memiliki gerakan pembunuh defensif yang dibentuk dengan menggabungkan kekuatan mereka yang disebut Rumah Kura-Kura. Mengandalkan gerakan ini, mereka mampu bertahan dari 3 serangan dari Gu Immortal, membangun kisah yang disebut Fakta 3 Gerakan dalam sejarah. Dan rumah kura-kura ini adalah rumah Gu pertama dalam sejarah Gu Master. Jadi, pada dasarnya, rumah Gu adalah gerakan pembunuh yang dibentuk oleh kombinasi dan pemadatan 10 atau lebih berbagai jenis cacing Gu. Rumah Gu hutan jamur adalah contoh model. Itu adalah halaman yang dibentuk oleh berkumpulnya sejumlah besar ruang jamur Gu. 88 gedung yang sejati adalah puncak contoh, memiliki kemampuan untuk bertahan, mengumpulkan, menyimpan, dan efek lainnya. Itu dibentuk oleh menara kecil yang tak terhitung jumlahnya, mengalihkan bencana Gu menjadi salah satu landasan utama. Mengorbankan Gu liar yang berkumpul, itu menciptakan kekuatan yang akan membentuk tubuh utama. Ada juga kereta tulang putih. Saat itu, Raja Iblis Tulang Bangga Shen Jiao memiliki bakat yang luar biasa dan mengejutkan. Ketika dia menjadi Gu abadi peringkat 6, dia tidak memiliki Gu peringkat 6. Jadi dia datang dengan gerakan pembunuh yang dikenal sebagai White Bone Chariot. Kereta tulang putih terbentuk dari banyak Gu peringkat 5, seperti roda tulang putih, dan memiliki kekuatan yang sebanding dengan Gu peringkat 6. Kereta tulang putih ini sebenarnya adalah rumah Gu. Adapun Gua Bintang 3, rumah kadal dan rumah kadal besar, semuanya adalah cabang yang dikembangkan dari bentuk rumah Gu yang disederhanakan. Rumah Gu normal terbentuk dari kombinasi beberapa cacing Gu. Karena Gua Bintang 3 dan yang lainnya terbentuk hanya dari satu Gu, maka kekuatan mereka sangat berkurang dan menjadi rumah Gu yang umum digunakan. Paviliun air adalah rumah Gu abadi peringkat 7, ini menandakan setidaknya ada satu peringkat 7 Gu abadi di antara cacing Gu yang digunakan untuk membuatnya. Dengan levelku saat ini, aku tidak bisa menyempurnakan Immortal Gu. Tapi memurnikan Gu Fana masih mungkin. Disinilah kepercayaan diri Fang Yuan dalam memurnikan paviliun air berada. Tidak banyak kesulitan selama proses pemurnian. Paviliun air adalah salah satu simbol rumah afinitas roh, yang dipegang oleh peri Mo Yao saat itu. Mo Yao mengkhianati sekte karena cintanya dan bencana halus yang memberi isyarat kepada Gu, mengorbankan dirinya sendiri. Rumah Gu abadi ini dengan demikian menjadi tidak memiliki pemilik. Dengan demikian, bagi Fang Yuan, paviliun air seperti kecantikan kecil yang lengannya terbuka lebar dan dia bebas untuk memainkannya. Luar biasa, sebenarnya tidak kurang dari 3.000 cacing Gu yang digunakan dalam perakitan paviliun air. Dan setiap cacing Gu saling terkait erat dan memiliki resonansi samar di antara mereka. Intinya adalah peringkat 7, Water Harmony Gu, yang memungkinkan Gu Master untuk sepenuhnya bergabung dan bersembunyi di dalam air, selama airnya tidak padam, mereka tidak akan mati. Selain itu, ada juga 2 bantuan Gu abadi, gerakan peringkat 6 jejak gelombang duniawi Gu abadi dan jalur kebijaksanaan Gu abadi kesenangan dalam air dan gunung. Proses pemurnian sebenarnya adalah proses memperdalam pemahamannya tentang paviliun air. Memurnikan Gu abadi jauh melampaui kemampuan Fang Yuan, jadi tidak perlu mencobanya dengan. Apa yang bisa dia lakukan adalah peringkat 1 dan peringkat 2 Gu Fana. Fang Yuan menghabiskan 6 jam dalam penyempurnaan sampai dia pusing, benar-benar memurnikan 500 peringkat 1 dan peringkat 2 Gu Fana. Saya sekarang memiliki 10% kendali atas paviliun air.
Bahkan jika seseorang menemukannya, 10% otoritas ini akan dapat memblokir mereka untuk sementara waktu. Kali ini akan cukup bagiku untuk diperingatkan dan bergegas ke sini tepat waktu. Dia menyempurnakan selama 2 jam lagi dan meningkatkan otoritas kontrolnya menjadi 13%. Kesulitan penyempurnaan terus meningkat pada tahap selanjutnya. Sayangnya, saya memiliki jangkrik musim semi musim gugur yang seperti bom waktu yang berdetak. Saya tidak dapat menggunakan kesuksesan instan jalur waktu Gu dan Gu lainnya untuk membantu saya dalam proses pemurnian, jika tidak, kemajuan saya tidak akan hanya ini. Fang Yuan merasakan kepalanya berputar dan tahu dia sudah mencapai batasnya. Esensi purba dalam 2 bukaan tahap puncak 2 peringkat 5 juga hampir habis. Tetapi tepat ketika dia berpikir untuk menarik diri, sesosok tiba-tiba muncul di benaknya. Setelah sekian lama, saya akhirnya bertemu dengan yang ditakdirkan hari ini. Mengikuti desahan yang tidak jelas, sosok anggun seorang wanita dengan tubuh ramping, mata gelap bersinar, dan kerudung menutupi wajahnya, muncul di benak Fang Yuan. Ini adalah keinginan Peri Mo Yao, kapan itu masuk ke benakku? Fang Yuan dalam hati terkejut. Begitu banyak waktu telah berlalu. Mo Yao bukanlah yang terhormat tetapi dia masih bisa meninggalkan keinginannya, orang bisa mengatakan seberapa kuat kultivasi yang dia miliki saat itu. Fang Yuan sebenarnya sudah mengambil tindakan pencegahan, tetapi Peri Mo Yao jelas memiliki beberapa metode khusus yang memungkinkan keinginannya untuk diam-diam memasuki pikiran Fang Yuan. Kemampuan seperti itu tidak sepele. Keinginan Mo Yao telah memasuki benak Fang Yuan, jika dia ingin membuat kesulitan begitu saja baginya, maka Fang Yuan benar-benar harus menanggung konsekuensinya. Fang Yuan bukanlah ahli jalan kebijaksanaan, hanya jalan kebijaksanaan Gu Masters yang memiliki kekuatan untuk menaklukkan kemauan semacam ini. Hal yang paling penting adalah bahwa ketika orang merenung, pikiran mereka akan pertama kali muncul. Pikiran-pikiran ini akan berbenturan satu sama lain di otak dan kemudian berubah, menciptakan pikiran baru. Ini adalah proses berpikir. Sekarang, kehendak Mo Yao telah memasuki benak Fang Yuan yang berarti dia bisa mendengar semua pikirannya dengan jelas. Apa yang akan terjadi setelah wasiat Mo Yao mengetahui tentang jangkrik musim semi musim gugur? Tidak perlu takut, yang ditakdirkan, aku tidak berniat menyakitimu. Aku hanya ingin mengajukan pertanyaan. Kehendak Mo Yao bertanya dengan samar. Fang Yuan bahkan tidak perlu menebak untuk mengetahui apa yang akan dia tanyakan. Dia memberitahunya tentang fakta kekalahan Bo King di tempat. Ketika dia mendengar berita menyedihkan ini, kehendak Mo Yao bergetar hingga runtuh. Fang Yuan bersukacita secara diam-diam, tetapi dia harus kecewa karena keinginan Mo Yao mampu mempertahankan bentuknya pada akhirnya. Matanya yang gelap seperti malam dipenuhi dengan air mata. Ekspresi Peri Mo Yao sangat kompleks, ada kesedihan, tetapi ada kelegaan juga. Seperti yang dia katakan dalam puisinya, terlalu lama telah berlalu, emosi dan kebencian telah berlangsung untuk waktu yang lama, cinta dan kebenciannya dengan Bo King adalah kisah panjang yang menyentuh dan saling terkait secara mendalam. Yang ditakdirkan, karena kamu dapat menyempurnakan bencana yang memberi isyarat kepada Gu dan juga menemukan tempat ini dan telah mulai memurnikan paviliun air, kamu seharusnya sudah memiliki pemahaman umum. Karena dia sudah mati, maka biarkan semuanya pergi. Mendesah, mungkin ini adalah keberuntungan orang hidup. Wasiat Mo Yao berhenti sebelum melanjutkan, saya telah mengecewakan rumah afinitas roh, satu-satunya keinginan saya sekarang adalah mengembalikan paviliun air ini. Sebagai kompensasi, saya akan memberikan wawasan pencapaian jalan pemurnian hidup saya kepada Anda. Selain itu, saya juga akan memberitahu Anda informasi rahasia 88 gedung yang sejati. Seluruh istana suci diselimuti aurora. Cahayanya menyilaukan dan bersinar sejauh 100 li. Melihat ke atas istana suci, 2 lapisan 88 gedung yang sejati telah terbentuk, sejumlah besar orang masuk dan keluar setiap hari. Mengalihkan pandangannya, Fang Yuan dengan lembut menutup jendela. Setengah bulan telah berlalu sejak dia memurnikan bencana yang memberi isyarat kepada Gu dan kembali dari paviliun air. Selama periode ini, Hei Loulan membuka gedung 88 yang sejati dan tidak membebankan biaya apapun, memungkinkan orang untuk masuk sesuai keinginan mereka. 88 gedung yang sejati, tanah warisan yang mulia abadi. Matahari raksasa, itu memiliki daya tarik yang luar biasa bagi semua Master Gu.
Master Gu yang tak terhitung jumlahnya dengan garis keturunan matahari raksasa masuk seperti semburan air, bahkan jika mereka tidak bisa melewatinya, mereka ingin mengamati kemuliaan acara tersebut. Apalagi setelah 88 gedung yang sejati mengalami transformasi dan membentuk dua lapisan, itu memicu keinginan masyarakat untuk menjelajah. Adapun orang luar, mereka hanya bisa masuk menggunakan token tamu. Token tamu adalah item pengeluaran satu kali, hanya bisa diperoleh sesekali saat melewati putaran. Sampai sekarang, hanya ada 7 token tamu yang diperoleh. Masing-masing mendapatkan harga astronomi, tetapi itu tidak menghalangi Master Gu ahli yang tidak memiliki garis keturunan matahari raksasa. Fang Yuan memiliki token pemilik kaca sekarang, dia bisa dengan bebas masuk dan keluar dari gedung yang sejati 88, dan bahkan memasuki ruang harta karun. Tetapi untuk menyembunyikan dirinya, belum lama ini, dia masih membayar harga yang mahal untuk membeli token tamu. Anak muda, saya akan menyarankan Anda untuk menyiapkan gerakan pembunuh transformasi tinta yang saya ajarkan kepada Anda. Dengan begitu Anda memasuki aula kontrol pusat, Anda akan memiliki lebih sedikit masalah. Suara wanita bergema di benak Fang Yuan. Tidak lain adalah kehendak peri Mo Yao yang diam-diam menyelinap masuk. Fang Yuan mendengar ini dan mengerutkan kening, di dalam hatinya dia mendengus dan menjawab, langkah pembunuh ini terlalu ketinggalan zaman. Beberapa cacing Gu telah menghilang, jika saya ingin mengumpulkannya sekarang, itu akan membutuhkan usaha yang cukup besar, bagaimana bisa terburu-buru. Kehendak Mo Yao tertawa, anak muda, kamu cukup beruntung memiliki tanah yang diberkati Hu Immortal. Kamu harus memanfaatkan surga kuning harta karun dengan baik, tidak sulit untuk membeli cacing Gu ini. Fang Yuan mengerutkan kening lebih erat. Dia menguraikan kode dan memperoleh warisan di Qiyu, bahkan berhasil menyempurnakan bencana yang memberi isyarat kepada Gu, tetapi dia juga mendapatkan masalah besar yang dikenal sebagai wasiat Mo Yao. Keinginan Mo Yao sekarang bersembunyi di dalam pikirannya, itu adalah ancaman besar. Ketika Fang Yuan berpikir, pikiran akan dibangkitkan. Kehendak Mo Yao bisa membaca pemikiran ini dan memahami rahasia Fang Yuan. Dalam waktu setengah bulan, dia mengetahui tentang banyak rahasianya, termasuk tanah yang diberkati Hu Immortal. Saat ini, Fang Yuan hanya bisa menggunakan ruang angkasa Gu berpikir untuk berpikir. Menggunakan Gu berpikir ruang angkasa sebagai komponen utama, dan cacing Gu lainnya untuk membantunya, pikiran yang terbentuk memiliki kekuatan ruang yang dijiwai di dalamnya, kehendak Mo Yao tidak dapat membacanya bahkan jika dia menangkapnya. Tapi situasi seperti itu hanya sementara. Will memerintah di atas pikiran, kehendak Mo Yao ada di dalam pikiran Fang Yuan, setelah berinteraksi dengan pikiran luar angkasa ini untuk waktu yang lama, dia akan menjadi akrab dengannya, dan garis pertahanan ini tidak akan bisa menghentikannya. Anak muda, kamu masih muda tetapi kamu memiliki banyak rahasia. Hehehe, sangat menarik. Keinginan Mo Yao melayang di udara, bergerak ke atas dan ke bawah. Dia tertawa saat dia menutup mulutnya, matanya berair dan posturnya memikat, dia benar-benar peri generasi sebelumnya dari Spirit Affinity House. Setelah tinggal bersama Fang Yuan untuk sementara waktu, dia menjadi lebih aktif, dan bahkan lebih penasaran, sifatnya yang ingin menyelidiki rahasia orang muncul dengan sendirinya. Setiap generasi peri Spirit Affinity House adalah yang terbaik, 1 dari 10.000, dia akan berbakat dan cantik, murni dan elegan seperti teratai suci. Tapi Mo Yao berbeda, pupil matanya yang gelap mengandung beberapa kelicikan, jika dia berada di jalan iblis, dia pasti akan menjadi demones. Dia membuat jubah ilusi, menutupi tubuhnya sambil menunjukkan konturnya, dia melihat pikiran seperti gelembung saat dia meraih salah satunya. Selanjutnya, dia mengerahkan kekuatan dan dengan letupan, pikiran ini meledak dengan kekuatan. Tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, karena isi pikiran ini adalah 2 kata, makan malam. Dia tersentak ringan, bibirnya yang indah melengkung menjadi sudut yang membangkitkan gairah, anak muda, kamu tidak imut sama sekali. Setiap kali Anda memikirkan sesuatu, Anda akan membuat segala macam pemikiran acak untuk menyembunyikan poin-poin penting. Tahukah Anda bahwa ini sebenarnya akan membuat kakak perempuan ini semakin penasaran? Dengan usiamu, kamu memiliki wajah untuk menyebut dirimu kakak perempuan. Fang Yuan mendengus, mengancam. Kamu sudah mati, kamu harus beristirahat dengan tenang.
Jangan berpikir bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu sekarang setelah kamu ada dalam pikiranku. Siapa tahu, aku mungkin membuat kehendakmu binasa saat berikutnya. Hehehe, sangat menakutkan. Mo Yao menepuk dadanya yang montok, tertawa tanpa khawatir, tapi selama setengah bulan ini, kamu menyerangku 28 kali menggunakan 19 metode. Jangan bilang, Anda tidak hanya seorang kultivator ganda perbudakan kekuatan, tetapi Anda juga berkultivasi di jalan kebijaksanaan. Huff. Hati Fang Yuan melonjak dengan niat membunuh. Ya satu, anak muda, jangan seperti ini. Merasakan niat membunuh Fang Yuan yang tajam. Mo Yao melambaikan jarinya, aku dermawanmu, bukankah bencana memberi isyarat kepada Gu abadi Gu kamu sekarang? Anda masih manusia, merupakan pencapaian yang luar biasa untuk memiliki Gu abadi. Jangan khawatir, begitu kamu mengembalikan paviliun air ini ke rumah afinitas roh, keinginanku akan terpenuhi, dan keinginan ini tidak akan lagi memiliki alasan untuk ada. Mengembalikan paviliun air rumah Gu abadi peringkat 7. Daging berair sudah masuk ke mulut Fang Yuan, mengapa dia memuntahkannya? Fang Yuan tidak ingin melakukannya, jelas, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Belum menyebutkan sepotong wasiat Mo Yao di benaknya, ada juga sebagian dari sisa wasiat Mo Yao di dalam paviliun air. Artinya, Mo Yao ini cukup mengesankan. Sejarah mengatakan bahwa dia adalah seorang Grandmaster penyempurnaan. Tetapi dalam hal jalan kebijaksanaan dan jalan jiwa, tampaknya dia bahkan lebih terampil di dalamnya. Banyak serangan mental Fang Yuan semuanya dengan mudah dihilangkan olehnya. Fang Yuan sakit kepala yang luar biasa sekarang. Meskipun dia memperoleh warisan di Qiyu, dia tidak menghasilkan banyak. Dia mengambil risiko besar dan melakukan investasi besar untuk melakukan penyempurnaan Gu. Pada akhirnya, dia mendapatkan bencana yang memberi isyarat kepada Gu tetapi tidak dapat digunakan. Keinginan Mo Yao bahkan masuk ke benaknya, menyebabkan dia menahan diri untuk tidak menembak tikus karena takut pecahkan vas. Ini adalah beban terbesarnya saat ini. Seandainya aku tahu ini, aku tidak akan mengejar warisan di Qiyu ini. Pikiran ini tidak disembunyikan sama sekali. Mo Yao dengan mudah membacanya. Anak muda, itu tidak benar. Transformasi tinta pembunuh jalan penyempurnaan yang saya ajarkan kepada Anda selama ini hari ini tidak ternilai harganya. Bukankah kamu ingin memanfaatkan celah 88 gedung yang sejati? Hehe, kamu sangat berani, hampir selevel denganku. Jangan khawatir, aku akan membantumu, selama kamu mengembalikan paviliun air ke rumah afinitas roh. Mo Yao mendesak. Huff, bencana yang memberi isyarat kepada Gu adalah milikku, tapi aku juga ingin paviliun air, bahkan 88. Gedung yang sejati mungkin menjadi milikku. Kamu hanyalah kehendak, bagaimana kamu bisa menghentikanku, orang yang hidup? Karena mereka sudah bertarung puluhan kali. Fang Yuan menolaknya mentah-mentah. Tapi kali ini, Mo Yao tidak mengolok-oloknya, tatapannya bersinar saat dia mengingat sesuatu. Ekspresinya kesepian saat dia menghela nafas dalam-dalam. Sai, apakah semua pria seperti ini? Bahkan jika mereka melakukan sesuatu yang salah, mereka akan bertindak dengan cara yang percaya diri, tanpa henti dalam keyakinan mereka yang benar. Di dunia ini, apa yang salah? Siapa yang benar, siapa yang salah? Cara hidup setiap orang berbeda. Ekspresi Mo Yao berubah, dia tertawa nakal, anak muda, ini jawaban yang menarik. Tapi saya telah mendengar jawaban lain, itu jauh lebih mendominasi daripada jawaban Anda. Dia berkata, di dunia ini, apapun yang saya pikirkan atau lakukan adalah benar. Mereka yang berbeda dari saya salah. Hehehe, apakah itu cukup mendominasi? Tatapan Fang Yuan bersinar, pedang abadi Boking mengatakan itu. Sayangnya, dia tidak berhasil dalam langkah terakhir itu. Kata-kata ini membuat Mo Yao tenggelam dalam keheningan, wajahnya penuh kesedihan saat dia menutup matanya, kenangan mengalir di benaknya saat bulu matanya yang panjang sedikit bergetar. Dia menyembunyikan sosoknya, menghilang dari pikiran Fang Yuan. Sialan, dia melakukan ini lagi. Fang Yuan mengertakkan gigi, setiap kali keinginan Mo Yao menyembunyikan dirinya, itu akan seperti dia tidak ada, tidak peduli bagaimana Fang Yuan mencoba menemukannya, dia bahkan tidak akan melihat jejaknya. Pencapaian Mo Yao dalam jalan jiwa dan jalan kebijaksanaan jauh melebihi Fang Yuan. Ini mengakibatkan dia memiliki kebebasan dalam pikirannya. Tapi kali ini, dia tidak akan pergi dengan tangan kosong.
Dalam benaknya, dia menemukan salah satu pikiran wasiat Mo Yao. Isinya membuat hati Fang Yuan bergidik. Ini adalah gerakan pembunuh, bernama, Raja Zombie Surgawi 6 Lengan. Fang Yuan telah mencoba menemukan cara untuk menggabungkan kekuatan dan jalur perbudakan. Dia berpikir keras dan memperoleh hasil awal, itu adalah gerakan pembunuh jalur kekuatannya, Raja Bumi 4 Lengan. Dengan menggunakan langkah ini, dia melakukan pembunuhan dalam pertempuran terakhir kontes Istana Kekaisaran, mengalahkan pasukan suku Ma dan mendorong Hei Loulan ke Tanah Berkah Istana Kekaisaran. Tapi Raja Bumi 4 Lengan hanyalah gerakan pembunuh yang dibuat dengan santai, itu penuh dengan kekurangan dan setelah Fang Yuan memperbaikinya, itu menjadi Raja Angin 4 Lengan pembunuh yang mematikan. Setelah itu, dia menemukan kekuatan pinjaman penting Gu di dalam ruang harta karun 88 gedung yang sejati, memungkinkan Raja Angin 4 Lengan untuk mendapatkan peningkatan besar. Setelah keinginan Mo Yao memasuki benaknya, dia sengaja mengungkap sebagian rahasianya, di antaranya adalah gerakan pembunuh ini, serta pemikirannya tentang meningkatkan gerakan pembunuh ini. Fantastis! Fang Yuan memuji. Dengan fondasinya, dan pencapaian peri Mo Yao, Raja Zombie Surgawi 6 Lengan adalah gerakan pembunuh yang mendekati kesempurnaan. Itu menggunakan kekuatan pinjam Gu sebagai inti, 6 jenis Gu zombie terbang sebagai suplemen, dan 36 cacing Gu lainnya untuk merancang gerakan pembunuh ini dengan struktur yang luar biasa dan khusus. Fang Yuan sangat kagum. Namun, saya tahu tentang 5 Gu zombie terbang yang hebat, tetapi gerakan pembunuh ini membutuhkan Gu zombie terbang ke-6. Gu apa itu? Langkah pembunuh dalam pemikiran itu belum lengkap, masih kekurangan langkah penting terakhir. Di ruang rahasia yang gelap, ada bau cendana yang menenangkan. Fang Yuan duduk di bantal, memegang jendela timur Gu di tangannya. Gu ini berasal dari jalur informasi, peringkat 4 dan berbentuk seperti kepik, baju besi di punggungnya berbentuk persegi, seperti panel jendela, khusus digunakan untuk menyimpan informasi penting. Gu ini sengaja dibeli di surga kuning harta karun oleh Fang Yuan. Isinya adalah tentang wasiat. Sejak wasiat Mo Yao bersembunyi di benaknya, Fang Yuan telah membeli dan mengumpulkan informasi dalam hal ini, dia menghabiskan banyak batu esensi abadi. Gu jendela timur ini bukan yang pertama. Lama setelah itu, Fang Yuan perlahan membuka matanya, tatapannya jernih seperti air. Setelah membaca begitu banyak informasi berharga, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang wasiat. Pikiran, kehendak, emosi, ketiganya berasal dari cabang yang sama, dua yang pertama termasuk dalam jalan kebijaksanaan dan memiliki banyak hubungan dengan banyak jalan. Jalan kebijaksanaan, ketika pertama kali dibuat, adalah jalan bagi Gu Master yang hanya mencari kebijaksanaan. Ketika orang berpikir, pikiran akan muncul dalam pikiran mereka, ketika pikiran-pikiran ini bertabrakan, menyatu, atau membatalkan satu sama lain, pikiran baru akan terbentuk, ini akan menjadi proses berpikir. Pemikiran ini diklasifikasikan ke dalam kategori yang berbeda, semuanya berbeda dan memiliki spesialisasi masing-masing. Di antara mereka, yang paling terkenal adalah obsesi. Ketika seorang Gu immortal mati, obsesi mereka yang tersisa akan bergabung dengan kekuatan surgawi dan membentuk roh tanah di dalam tanah yang diberkati. Gu Masters menggunakan pemikiran ini untuk membuat cacing Gu terkait yang tak terhitung jumlahnya, seperti Gu pemikiran bintang Dong Fang Yu Liang, dan Gu pemikiran luar angkasa Fang Yuan, serta Gu indera ilahi Gu abadi yang umum digunakan. Beberapa pikiran berkumpul, membentuk kehendak. Pepatah mengatakan, kehendak dapat dipahami, tetapi tidak dijelaskan. Kemauan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, esensi kehendak telah melampaui batas ekspresi tertulis, hanya dengan menggunakan hati seseorang, menggunakan spiritualitas manusia, dapat dirasakan. Awalnya, jalan kebijaksanaan Gu Masters menciptakan kehendak surga Gu. Gu ini digunakan untuk memahami mekanisme Dao Agung langit dan bumi, memungkinkan seseorang untuk lebih mendapatkan pengetahuan tentang langit dan bumi, untuk meningkatkan pencapaian mereka sendiri. Setelah itu, saat jalan terus berkembang, lebih banyak Gu diciptakan, niat membunuh Gu. Gu kasual, keinginan seseorang Gu. Gu yang bangga, niat jahat Gu, ide lukisan Gu dan lainnya. Di antara mereka, yang paling terkenal tercatat dalam legenda Renzu. Gu legendaris yang tidak terduga. Ketika jalan kebijaksanaan terus berkembang, generasi Master Gu terus meneliti,
dan mereka menemukan bahwa ketika beberapa kehendak bergabung bersama, mereka menjadi emosi. Estrus Gu, perasaan lembut Gu, dan puisi emosi Gu semuanya berasal dari jalur ini. Jalur pesona berasal dari ini. Gu paling terkenal di jalur ini juga berasal dari kurang dari lebih besar dari love Gu. Pikiran, kemauan, emosi. Fang Yuan menghela nafas. Semakin banyak dia belajar, semakin dia mengerti, dengan fondasinya saat ini dalam jalan kebijaksanaan, dia tidak bisa menyingkirkan kehendak Mo Yao. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Misalnya, dalam hal pencapaian kemauan mereka. Fang Yuan seperti gundukan, sedangkan kehendak Mo Yao seperti gunung tinggi. Adapun seberapa tinggi gunung ini, atau seberapa agung itu, Fang Yuan tidak tahu karena diselimuti lapisan kabut tebal. Pencapaian Mo Yao telah jauh melebihi pemahaman Fang Yuan. Selama hari-hari interaksi dan penyelidikan ini, itu meninggalkan kesan yang mendalam pada Fang Yuan. Dia merasa bahwa dia benar-benar berada di tingkat lain, pencapaiannya sedalam jurang. Menghadapi masalah besar seperti itu, jika dia tidak bisa menyingkirkannya, apa yang akan dia lakukan? Duduk di bantal, setelah merenung sebentar, tatapan Fang Yuan menjadi dingin saat dia membuat keputusan. Kesadarannya memasuki benaknya, dan hanya dengan satu pikiran, kehendak Mo Yao merasakannya dan sosoknya yang memikat muncul dari dalam area gelap gulita di benak. Saya menerima saran Anda, saya akan mengembalikan paviliun air ke rumah afinitas roh. Fang Yuan menyampaikan pemikiran keduanya. Mata Mo Yao bersinar dengan cahaya yang aneh. Dia tidak menyangka bahwa Fang Yuan akan berkompromi begitu cepat. Menurut interaksi mereka akhir-akhir ini, dia mengerti dengan jelas bahwa Fang Yuan adalah tipe orang dengan kemauan yang luar biasa, dia sangat tegas dan kepribadiannya tangguh dan berani. Karakter menentukan nasib seseorang, orang seperti ini akan menjadi penakluk atau pahlawan, mereka ditakdirkan untuk menjadi pria di atas manusia, elit di antara elit. Dia meninggalkan gerakan pembunuh Raja Zombie Surgawi 6 lengan, tetapi dia memiliki beberapa keraguan dan tidak memberinya semuanya. Alih-alih umpan, ini lebih seperti indikasi sikapnya. Dia tahu bahwa dengan kecerdasan Fang Yuan, dia akan mengerti apa yang dia coba katakan. Dia memperkirakan bahwa Fang Yuan akan memilih untuk bernegosiasi dengannya dalam waktu sekitar 7 atau 8 hari. Tapi sebenarnya, dia datang untuk mencarinya setelah sehari. Sai, orang bijak tunduk pada keadaan, orang hebat adalah orang yang tangguh, sayangnya kebanyakan orang di dunia ini terlalu memikirkan kemampuan mereka sendiri dan menolak untuk mendukkan kepala karena kesombongan. Sepanjang sejarah, banyak ahli tahu logika mengambil langkah mundur dan berkompromi, tetapi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, ketika giliran mereka, berapa banyak orang yang bisa mengambil langkah itu. Keinginan Mo Yao menghela nafas saat dia berkata dengan emosi yang dalam. Meskipun paviliun air bagus, itu tidak berguna bagi saya. Anda tahu situasi saya, saat ini karena tanah yang diberkati Hu Immortal. Sekte Immortal Kren telah menyatakan bahwa saya adalah anggota sekte mereka. Rumah Afinitas Roh dan Sekte Bangau Abadi keduanya adalah bagian dari 10 sekte teratas di benua tengah, tidak akan mudah bagiku untuk mengembalikan paviliun air kepada mereka. Kata Fang Yuan, hehehe, kehendak Mo Yao terkekeh, anak muda, saya tahu apa yang Anda maksud. Jangan khawatir, Anda adalah pewaris saya, bencana yang memanggil Gu adalah milik Anda, saya tidak berniat menyakiti Anda. Mengembalikan rumah Gu abadi adalah masalah besar, saya memahami risikonya dengan jelas. Untuk menyelesaikan misi ini, Anda setidaknya harus menjadi Gu Immortal. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda menjadi Gu Immortal, dan saya juga akan membantu Anda mendapatkan 88 gedung yang sejati. Adapun pencapaian penyempurnaan saya, itu akan tergantung pada seberapa banyak yang dapat Anda pelajari. Mo Yao berkata begitu saat dia melambaikan tangannya, dan sebuah pikiran melayang di hati Fang Yuan. Konten tersebut adalah bagian penting terakhir dari gerakan pembunuh 6 lengan Raja Zombie Surgawi. Fang Yuan segera bertanya dengan sedih, zombie kepala bumi. Apakah kamu serius, ini yang disebut Gu Zombie terbang ke-6? Kepala zombie bumi Gu, dia tahu tentang itu.
Ini diperoleh dengan membunuh binatang kepala bumi, menggunakan kulit dan tendonnya sebagai bahan, dikombinasikan dengan puluhan cacing gu, dan menggunakan tanah yin yang 900 li di dalam tanah, serta rumput penyerap gunung yang berusia ratusan tahun, bunga pasang gelap dan bahan lain untuk dimurnikan. Meskipun cukup kuat, gu peringkat 5 seperti zombie asura, zombie iblis surgawi, white darah, zombie mimpi buruk dan zombie wabah, ia tidak bisa terbang. Tanpa kemampuan terbang, bagaimana bisa menjadi gu, zombie terbang? Menghadapi kecurigaan Fang Yuan, Mo Yao tertawa arogan, zombie kepala bumi biasa gu tidak akan melakukannya. Tapi siapa kakak perempuan ini? Hehe, saya memodifikasi resepnya sejak lama, dan menyempurnakan zombie kepala bumi baru gu. Ketika seorang gu master menggunakannya dan menjadi zombie kepala bumi, bahkan tanpa sayap, mereka dapat memanfaatkan medan magnet alami untuk melayang ke udara, dan terbang sesuai keinginan. Mengatakan demikian, dia mengirimkan pemikiran lain, itu adalah resep dari zombie kepala bumi yang dimodifikasi gu. Fang Yuan melihatnya dan matanya bersinar. Mo Yao dengan berani menambahkan beberapa bahan baru ke dalam resep gu ini, di antaranya adalah esensi magnetik asli sebagai bahan utama. Itu adalah elemen terpenting dalam modifikasi gu ini. Fang Yuan memikirkannya dan dengan pengalaman 500 tahunnya, dia tahu bahwa resep gu ini dapat digunakan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji dengan takjub. Keinginan Mo Yao ada di benaknya, dia tertawa puas, anak muda, kamu benar-benar tahu barang-barangmu. Lumayan, Anda memiliki bakat dalam penyempurnaan. Tapi kamu harus berhati-hati, langkah pembunuh ini hanya dibuat berdasarkan apa yang kamu berikan padaku, aku akan menyarankan kamu untuk mengujinya pada beberapa orang sebelum mencobanya sendiri. Fang Yuan mengangguk. Raja zombie surgawi 6 lengan juru pembunuh memiliki kekuatan besar, itu sekitar 10 kali lebih kuat dari Raja Bumi 4 lengan dan Raja Angin 4 lengan. Karena sangat kuat, begitu gagal, serangan baliknya juga akan sama kuatnya. Fang Yuan bisa menguji Raja Bumi 4 lengan itu sendiri sebelumnya karena risikonya tidak besar, dia bisa menahannya. Tapi Raja Zombie Surgawi 6 lengan ini adalah cerita lain. Lapisan ketiga telah terbentuk. Di Istana Suci, sorak-sorai bergema di seluruh area. Aurora berwarna pelangi masih tebal seperti biasanya. Seiring berjalannya waktu, 88 gedung yang sejati terbentuk lebih cepat dan lebih cepat, terutama lapisan ketiga yang baru terbentuk, itu membuat keinginan semua orang untuk menjelajahinya menjadi liar. 88 lantai gedung yang sejati masing-masing memiliki 100 putaran, putaran sebelumnya mudah. Tetapi seiring berjalannya waktu, mereka menjadi lebih keras dan imbalannya lebih besar. Sebagian besar Gu Master tidak memiliki kekuatan untuk menangani ronde selanjutnya, tetapi putaran sebelumnya memiliki hadiah yang akan mereka perjuangkan. Sekelompok Gu Master, sekitar selusin, meninggalkan istana dengan tergesa-gesa. Ketika mereka hendak melewati pintu masuk timur Istana Suci, lapisan ketiga 88 gedung yang sejati terbentuk dan Master Gu ini berhenti di jalur mereka. Jiang Dong memandangi gedung 88 yang sejati yang berada di puncak Istana Suci, mendengus dan berkata kepada Ma Hongyun yang berada di dalam kelompok, kalian suku Huang Jin Gu Master sangat beruntung, hadiah apapun di dalam 88 gedung yang sejati dapat memungkinkan Anda untuk melayang menuju kesuksesan dan mendapatkan kekayaan besar. Ma Hongyun tertawa malu-malu, pemimpin benar, hehehe. Sayangnya, garis keturunan saya tidak cukup tebal, saya tidak dapat memasuki 88 gedung yang sejati. Jika tidak, saya akan masuk untuk memperluas visi saya. Meskipun anggota suku Huang Jin adalah keturunan yang mulia abadi matahari raksasa, mereka tidak dijamin masuk ke gedung 88 yang sejati. Jika nenek moyang mereka telah terlalu banyak mencairkan garis keturunan dengan menikahi orang luar, mereka tidak akan mencapai persyaratan dan tidak akan bisa masuk. Jiang Dong mendengar ini, dan kepahitan serta kecemburuan di hatinya berkurang. Master Gu lainnya dalam kelompok itu juga memandang Ma Hongyun dengan lebih lembut. Seseorang bahkan menepuk bahu Ma Hongyun dan menghibur, kamu benar-benar tidak beruntung. Tapi tidak apa-apa, kamu bisa mendapatkan banyak uang kali ini dengan ikut kami untuk membunuh binatang kepala bumi juga. Ya. Ma Hongyun mengangguk saat dia membungkuk, tertawa meminta maaf. Dia telah menyelamatkan Ma Yingjie secara kebetulan. Setelah suku Hei dengan paksa mengambil alih suku Ma,
Karena serangkaian peristiwa, dia mengubah nama keluarganya dan menjadi Ma Hongyun, akhirnya diizinkan untuk berkultivasi. Saat ini, dia adalah Master Gu peringkat 1. Bakatnya tidak baik atau buruk, tentu saja dia bisa memasuki 88 gedung yang sejati, tetapi dengan kekuatannya, tidak ada gunanya itu sama sekali. Selama tinggal di Istana Suci, dia bisa berbaur dengan kelompok berburu setiap hari dan pergi berburu. Itu memungkinkannya untuk mendapatkan cukup untuk menutupi pengeluaran hariannya dan mengumpulkan batu purba untuk dibudidayakan. Adapun apa yang dia katakan kepada Jiang Dong, itu adalah instruksi Zhao Lianyun sebelum dia berangkat, bersambung.